Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ahmad Fathah Abdurrahman dalam mata kuliah hermeneutik yang diambil oleh Dr. Mustafa Ahmad Mustafa. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang hermeneutika kritis. Namun alih-alih pembahasannya akan cukup rumit, pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas bagian pengantar atau hal-hal yang paling mendasar untuk memahami hermeneutika kritis. Apa itu hermeneutika kritis? Kan gitu. Hermeneutika kritis adalah pendekatan interpretatif yang dikembangkan oleh Jurgen Habermas, menekankan analisis kritis terhadap teks atau fenomena sosial dengan mempertimbangkan dimensi sosial, struktur kekuasaan, dan tujuan emansipasi manusia. Hermeneutika kritis ini tentu adalah kelanjutan dari hermeneutika dialektiknya milik Gadamer. Nah, ini ada perbedaan. Secara perkembangan, pendekatan ini lahir sebagai tanggapan terhadap tradisi hermeneutika klasik dan merupakan bagian dari evolusi pemikiran Habermas. Kalau Jurgen Habermas itu lebih terkenalnya ya ke ini teori komunikasi. Nah, teori komunikasi. Pada tahun 1960-an, Habermas mulai merintis ide-ide hermeneutika kritis. Ya, pada saat itu dia aktif berdiskusi, berdebat dengan Gadamer, saling mengkritik, khususnya mengkritik hermeneutika dialektik yang diklaim oleh Gadamer sebagai ilmu yang universal, khususnya di bagian bahasa yang universal. Itu dikritik oleh Habermas ini. Dia sering aktif berdebat, saling kirim surat juga. Pada tahun 70-an, khususnya di tahun 1970, hermeneutika kritis semakin berkembang dengan penerbitan karya-karya utama Habermas seperti Knowledge and Human Interest dan Communication and the Evolution of Society. Nah, selanjutnya, kesejarahan selanjutnya yakni keterlibatan sosial. Saya pada poin ini tidak membahas urutan waktunya berdasarkan urutan waktu, tapi dari evolusi pemikiran Habermas itu sendiri, bahwa dia itu memandang fokus hermeneutika kritis yang sedang ia bangun itu bergeser dari yang tadinya adalah hasil pengaruh interpretasi atau tafsir itu dipengaruhi oleh lingkungan sosial author. Teks itu kan diproduksi oleh author yang dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Tapi fokus Habermas itu gini, dia melihat bahwa kita sebagai penafsir pun juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial kita, gitu. Misalnya kita menafsirkan Al-Quran nih, di tafsir politik khususnya. Nah, itu khususnya di waktu-waktu sekarang, masa-masa kampanye ini tentu akan mengait-ngaitkan dengan paslon tertentu kan begitu. Nah, itulah yang menjadi fokusnya. Misalnya ini dalam saya menyampaikan penafsiran, menyampaikan teks dalam presentasi ini, saya tertarik untuk memberikan contoh tentang politik, kan begitu. Karena suasana atau situasi saat ini memang sedang
ramai tentang politik, otomatis saya juga terpengaruh. Nah, bukan hanya teks yang terpengaruh, penafsir pun juga terpengaruh gitu. Namun fokusnya ini semacam ini, ada perbedaan, ada persamaan dengan Gadamer bahwa si author pun juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Namun perbedaannya gini, kalau hasil penafsiran dengan teori Gadamer itu menghasilkan hal yang masih sama dalam hal teoritis. Artinya dari tradisi A, penafsiran itu kan dipengaruhi oleh tradisi. Nah, dari tradisi A ke tradisi B. Kali ini kalau di bagian Habermas ini, kita bisa memutus tradisi. Kita melihat teks, itu kan menafsir teks itu kan kita terpengaruh oleh lingkungan sosial kita. Nah, lingkungan sosial inilah menjadi tradisi baru. Nah, gitu. Kalau menurut Gadamer. Nah, kalau menurut Habermas, kita bisa memutusnya, gitu loh. Memutusnya bagaimana? Saat kita berpikir, dalam pikiran kita itu kita memutus tradisi-tradisi yang selama ini mengekang kita, gitu. 4, poin selanjutnya yakni kritis terhadap positivisme. Nah, ini ya karena beliau itu termasuk, atau Habermas itu termasuk dari bagian madhab Frankfurt, Jerman, filsuf Jerman. Ya, musuh utamanya ya, atau teman diskusi utamanya ya dari golongan positivisme gitu. Bagian selanjutnya yakni tesis utama. Habermas merumuskan beberapa tesis utama dalam hermeneutika kritis, termasuk ketidakterpisahan antara kebenaran dan kebaikan, kenyataan dan nilai, teori dan praktik. Selanjutnya, emansipasi manusia. Gagasan emansipasi manusia menjadi inti pemikiran Habermas. Hermeneutika kritis bukan hanya tentang pemahaman, tapi juga tentang mencapai kebebasan individu melalui penghapusan pembatasan sosial. Gitu. Tadi belum selesai tentang lantas perbedaan antara Gadamer dan Habermas bagaimana. Kalau Gadamer itu kan dari tradisi A, kita menciptakan tradisi yang lain, kan gitu hasilnya. Tapi menurut Habermas, kita bisa terputus dari tradisi, yakni saat refleksi. Habermas tidak mengatakan di luar tradisi ada tradisi baru, enggak. Ataupun juga tidak mengatakan bahwa di luar tradisi tidak ada tradisi. Cuma saat kita merefleksi atau berefleksi, itu kita betul-betul terpisah dari tradisi, dan begitu. Karena itu kan salah satu poin utamanya yakni emansipasi manusia atau pembebasan dari diskriminasi sosial misalnya, gitu. Ide dasar dalam hermeneutika kritis mencakup pemahaman tentang ketegangan antara objektivitas dan subjektivitas yang memiliki implikasi penting dalam proses interpretasi dan pemaknaan teks atau fenomena sosial. Ini hal yang sangat penting, poin yang sangat penting. Ketegangan antara objektivitas dan subjektivitas. Objektivitas itu merujuk pada upaya mencapai suatu pemahaman atau interpretasi yang netral, bebas dari pengaruh atau bias individu. Nah, ini kan biasanya kaum-kaum yang diwakili oleh kaum positivistik atau yang filsuf-filsuf di lingkaran Wina. Mereka tuh pinginnya membuat tafsir atau makna itu ya bebas dari pengaruh atau bias pengaruh manusia, pikiran yang memihak, gitu. Memang seperti di ilmu-ilmu eksakta, sehingga di sana kan
contohnya kalau mau membuat definisi itu ya yang tegas. Misal tentang air itu ya H2O. Dimanapun dunia kalau disebut air ya H2O. Nah, selain H2O ya itu bukan air, kan begitu. Nah, namun di kalangan subjektivitas menunjukkan peran dan pengaruh pandangan pribadi nilai. Menurut kaum subjektivitas itu kan secanggih-canggihnya pendefinisian ya kalau sejauh itu dikeluarkan oleh manusia ya itu hasil dari pasti ada pengaruh-pengaruhnya kan gitu, pengaruh pribadi kan gitu, kecenderungan pribadi misal. Lantas dari ketegangan itu berimplikasi dari apa? Mengimplikasikan apa? Yakni relevansi konteks sosial. Hermeneutika kritis menekankan bahwa pemahaman tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial yang mempengaruhi objektivitas dan subjektivitas. Faktor-faktor seperti budaya, sejarah, dan struktur sosial memainkan peran penting dalam interpretasi. Kritis terhadap kekuasaan dan dominasi. Ketegangan antara objektivitas dan subjektivitas membuka pintu untuk analisis kritis terhadap kekuasaan dan dominasi dalam teks atau fenomena sosial. Ya, hermeneutika kritis mengeksplorasi bagaimana interpretasi dapat mencerminkan atau merasakan struktur kekuasaan yang ada. Ya, seperti ini. Ini kan di masa-masa politik nih. Nah, di masa-masa politik ini saat kita menginterpretasikan suatu teks apapun itu nanti akan ada tafsiran-tafsiran tentang paslon tertentu. Misal saya foto begini. Ini nanti akan diartikan dia menganut atau mengampanyekan paslon nomor 2 gitu. Begini. Dia paslon nomor 3 begini. Wah, dia paslon nomor 1 mengampanyekan atau penganut. Nah, dalam situasi yang sedemikian rupa, faktor lingkungan itu akan menghasilkan penafsiran yang berbeda. Pasti ada pengaruh-pengaruhnya di situ. Ada pengaruh dari lingkungan. Nah, contohnya saja, ini saya sedang membahas tentang implikasi dari ketegangan. Pikiran saya mengajak untuk menyisipkan tentang politik. Itu kan termasuk. Nah, apa hubungan dari sisipan itu dengan kritis terhadap kekuasaan dan dominasi kan? Ya, saya mau mencontohkan yang lebih dalam bahwa nanti di situ akan ada kritik bahwa wah, paslon A, paslon B, paslon C itu ada hal yang perlu dikritik dari ketiga-tiganya kan gitu. Dari semuanya perlu ada kritik. Nah, ini kan hasil dari proses hermeneutika kritis. Selanjutnya, partisipasi subjektif dalam pemahaman. Hermeneutika kritis tidak menolak subjektivitas, melainkan melibatkan partisipasi subjektif dalam proses pemahaman. Ini memberikan ruang bagi pengalaman individu dan sudut pandang objek subjektif untuk turut berkontribusi dalam konstruksi makna. Nah, ini tidak menolak subjektivitas. Dalam arti juga tidak menolak objektivitas. Tidak bisa diartikan, menerima subjektivitas berarti menolak objektivitas. Enggak. Ini menerima semuanya. Gitu. Kalau membicarakan tentang eksakta ya, hermeneutika kritis ini juga menerima saja. Menerima, air itu H2O. Nah, poinnya di sini. Bagaimana bisa diartikan H2O? Kenapa tidak C2O gitu saja gitu. H itu artinya hidrogen, ya udah namanya ganti C gitu bisa enggak? Itu kan ada unsur, mengapa harus H?
kenapa tidak simbol C kan gitu. Itu baru bisa masuk bahwa ternyata objektivitas ada subjektivitas. Bukan berarti hermeneutika kritis ini menolak objektivitas. Nah, menerima kedua-duanya. Pencarian emansipasi. Ini poin selanjutnya, bahwa implikasi paling signifikan dari ketegangan ini adalah dalam konteks pencarian emansipasi manusia. Hermeneutika kritis mengarahkan perhatian pada bagaimana interpretasi yang lebih kritis dapat membantu dalam merobohkan struktur sosial yang menghambat kebebasan individu. Menghambat kebebasan ini. Menghambat kebebasan sosial dari diskriminasi. Baik itu diskriminasi sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Gitu. Saya kira cukup sampai di sini. Kurang lebihnya banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.